Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Farid Madinah Official. Kali ini akan mempersembahkan sebagai berikut. Hari terberat bagi Rasulullah saat ditolak keras penduduk Taif. Pada suatu ketika, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Adakah hari yang lebih berat bagimu daripada hari di perang Uhud?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lantas menceritakan bahwa hari terberat yang dialaminya, selain hari di perang Uhud, adalah hari Aqobah. Tepatnya di musim haji ketika beliau menawarkan diri agar mendapat perlindungan dari kabilah-kabilah Taif, sekaligus agar misi dakwah yang diembannya tersampaikan kepada mereka. Padahal sejauh 60 mil menempuh perjalanan dari Makkah ke Taif. 15 hari lamanya berdakwah di sana. Setiap warga Taif yang ditemui di pasar dan tempat lainnya disapa dan ditawari masuk Islam serta mengesahkan Allah. Puncaknya, pada malam Aqobah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menawarkan diri kepada kabilah-kabilah di sana. Dikabarkan, saat itu ada tokoh mereka yang bernama Ibnu Abdi Yalil ibn Kilab. Namun, di luar dugaan, Ibnu Abdi Yalil justru menolak mentah-mentah tawaran dan permintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mendengar penolakan keras dari tokoh Taif, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu terpukul. Beliau sedih dan bingung yang amat sangat. Belum lagi pengusiran dan lemparan batu yang dilakukan penduduk Taif, hingga kakinya berdarah. Akhirnya, beliau pergi meninggalkan Taif. Sepanjang perjalanan, beliau tak menyadari kemanakah dirinya pergi. Baru setelah sampai di Qarnut Salib, beliau menyadarinya. Qarnut Salib sendiri merupakan sebuah wilayah yang jaraknya kurang lebih 2 marhalah, 48 mil atau 89,5 km dari kota Makkah. Sekarang, wilayah itu dikenal dengan nama Qarnul Manazil. Dan dari sanalah para penduduk Najd berihram dan bertolak menunaikan ibadah haji dan umroh. Namun, Allah segera menghibur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas penderitaan dan beban berat yang telah dialami fisik dan psikisnya. Pada hari itu, Allah mengutus malaikat Jibril. Tepat saat mengangkat kepalanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril berada di atas awan. Dia pun memanggilnya dan berkata, "Sesungguhnya Allah mendengar apa yang kaummu katakan." Allah juga mengetahui bagaimana jawaban mereka. Sekarang, Dia telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu untuk diperintah apa saja sesuai keinginanmu terhadap mereka. Kemudian, malaikat penjaga gunung pun datang dan mengucap salam, "Wahai Muhammad, sekarang engkau bergantung kepada keinginanmu. Jika engkau mau, akan aku timpakan kedua gunung itu terhadap mereka." Hal itu sebagaimana yang dituturkan langsung oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya, begitu mengangkat kepala, tiba-tiba sebuah awan menaungiku. Aku pun memandanginya, ternyata di sana sudah ada malaikat Jibril. Dia memanggilku lalu berkata, "Sesungguhnya Allah mendengar apa yang kaummu katakan kepadamu. Dia juga mendengar bagaimana jawaban mereka kepadamu. Sekarang, Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu untuk diperintah sesuai keinginanmu terhadap mereka." Tak lama, malaikat penjaga gunung pun memanggilku dan mengucapkan salam, lantas berkata, "Wahai Muhammad, sekarang tergantung keinginanmu. Jika engkau mau, aku akan menimpakan dua gunung itu kepada mereka." Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari pernyataan malaikat penjaga gunung, kita mengetahui bahwa betapa besar kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat itu, sampai-sampai mampu mengangkat kedua gunung besar yang ada di Makkah, lalu menimpakannya kepada para penduduk Makkah. Sehingga jika benar kedua gunung itu ditimpakan, mereka pasti sudah binasa dan tinggal bekasnya saja. Namun, apa yang dilakukan oleh warga Taif tidak sampai mengeluarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari jati dirinya sebagai seorang rasul dan perangainya yang lemah lembut nan penyayang. Beliau tak mau balas dendam demi dirinya sendiri. Beliau tetap bersabar dan memperhitungkan balasan yang akan diterimanya. Alih-alih ingin balas dendam, beliau malah berujar, "Justru aku berharap dari keturunan mereka, Allah mengeluarkan orang-orang yang menyembahkan Dia semata, tidak ada yang menyekutukannya dengan apapun." Dan ternyata, harapannya terkabulkan. Allah mengeluarkan orang-orang yang akan menyembahnya dari turunan mereka. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dari turunan mereka yang telah bertindak kasar pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, Allah mengeluarkan orang-orang yang mengemban panji agamanya dan gigih berjihad di jalannya. Dari kisah di atas, kiranya dapat dipetik sejumlah pelajaran sebagai berikut.
1. Betapa beratnya penderitaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah di tengah masyarakat